Jadi kalau para pendukung Anies Baswedan sekarang ingin menyerang PLT Gubernur DKI Jakarta atau bahkan Pak Jokowi atau pemerintah karena Jakarta banjir, ya kalian seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Yang kalian dukung itulah yang tidak serius menangani banjir di Jakarta. Ya lanjutkan saja, maka akan semakin terlihatan rekam buruk Anies Baswedan. Rekam jejak buruk loh ini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, yang artinya melakukan perbuatan buruk, efek buruknya kena pada dirinya sendiri. Nah, itu seperti yang terjadi pada pemilik akun @bahrum_ahmadi, akun Twitter ya, yang merupakan pendukung Anies Baswedan. Cuitannya justru mempermalukan dirinya sendiri dan membuat rekam jejak buruk untuk Anies Baswedan junjungannya. Jadi dia membuat cuitan yang isinya itu mempertanyakan soal banjir di Ruko Kelapa Gading yang tidak surut dalam waktu 7 jam. Dia mempertanyakan soal kinerja PLT Gubernur DKI Jakarta yang diklaimnya membuat Jakarta makin kelelep. Yang 5 tahun kemarin lebih baik pasti menurut dia ya. Ya memang ada berita bahwa di daerah Kelapa Hibrida Raya ada banjir yang tidak surut dalam waktu 7 jam. Tetapi akun Twitter itu yang tadi @bahrum_ahmadi itu menyembunyikan fakta bahwa daerah itu memang langganan banjir. Entah dia menyembunyikan atau memang tidak tahu sih. Memang langganan banjir dan itu ada dalam beritanya. Dan itu kemudian dipertegas dengan reply atau balasan di cuitan itu yang menyatakan bahwa banjir di Kelapa Hibrida Raya itu sekarang lebih mending daripada kemudian yang dulu ketika Anies Baswedan masih menjadi gubernur. Dulu katanya tidak bisa dilalui kendaraan, sekarang ini masih bisa dilalui kendaraan. Loh, malah malu sendiri kan? Rekam jejaknya juga jadi buruk loh untuk Anies Baswedan. Tapi nggak tahu kenapa reply atau balasan-balasan itu mungkin nggak dibaca. Pemilik akun Twitter ini kembali membuat cuitan yang mempertanyakan atau seolah menantang orang-orang yang selama ini mengatakan 3 bulan Pak Heru lebih baik daripada 5 tahun Anies Baswedan. Karena baginya Jakarta masih banjir gitu loh. Mana orang-orang yang mengatakan 3 bulan Pak Heru lebih baik daripada 5 tahun Anies Baswedan. Ya memang Jakarta sekarang masih banjir. Memang saat zaman Anies Baswedan juga banjir kan. Sekarang masih banjir. Tapi ada progres yang baik. Kalau dari data ada progres yang baik soal penanganan banjir ini. Pada bulan Oktober menjelang Anies Baswedan lengser atau turun dari jabatan, Jakarta kena banjir yang terdampak lebih luas daripada yang terdampak pada bulan Februari 2023 ini. Tanggal 4 Oktober 2022, Jakarta banjir yang terdampak 80 RT. Lalu tanggal 10 turun menjadi 68 RT dan tanggal 13 Oktober jadi 25 RT. Jadi terdampaknya cukup luas. Sementara banjir bulan Februari 2023 ini pada tanggal 24 Februari yang terdampak 21 RT. Dan tanggal 27 Februari pagi yang terdampak 24 RT. Jauh kan? Ada penurunan daerah yang terdampak. Ini kan progres yang baik, progres yang menunjukkan bahwa penanganan banjir di zaman PLT Gubernur DKI Jakarta yang sekarang itu lebih baik daripada di masa Anies Baswedan. Nah, cuitannya justru mempermalukan junjungannya sendiri toh. Karena kelihatan progresnya. Tapi ya saya maklum mengapa para pendukung Anies Baswedan kalau Jakarta banjir sekarang seolah senang, seolah bersuka cita karena mempunyai bahan untuk mengkritik PLT Gubernur DKI Jakarta atau mengkritik juga Pak Jokowi yang menunjuk PLT Gubernur DKI Jakarta. Mereka mau balas dendam gitu loh. Seringkali kan muncul komentar-komentar atau cuitan-cuitan atau apalah
namanya, yang mengatakan Jakarta banjir. Dulu kalian salahkan Anies Baswedan, sekarang salahkan juga tuh PLT gubernurnya, salahkan juga yang menunjuknya, gitu kurang lebih. Ya tapi konteksnya atau situasinya itu berbeda. Anies Baswedan dulu dikritik itu kan karena dia sendiri, karena dia yang tidak mau secara serius menangani banjir. Kita harus ingat dong konteksnya, ini bukan soal benci atau tidak suka atau gimana, tetapi Anies Baswedan memang tidak serius menangani banjir Jakarta. Saat kampanye sudah jelas dia menyatakan bahwa banjir Jakarta harus ditangani dengan cara memasukkan air ke dalam tanah. Dia mengatakan itu sunatullah. Di Jakarta ini salah mengambil keputusan, pakai gorong-gorong raksasa dialirkan ke laut, di laut ada dinding, wah, tinggal nunggu balik. Dan di seluruh dunia air itu dari atas turun ke bawah, maka dimasukkan ke tanah. Jakarta telah salah mengambil keputusan. Ya itu kata Anies Baswedan saat kampanye. Ya wajar sih, karena dia kan ingin sesuatu yang berbeda. Dia harus mengkritisi pemerintah sebelumnya yang ingin dia kalahkan. Saat kampanye begitu masih wajar lah dia mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi saat sudah menjabat, itu juga yang kemudian dilakukannya. Padahal sudah diberitahu bahwa Jakarta ini harus ada normalisasi sungai, sudah diberitahu dan sudah dijalankan 16 km. Tetapi dia justru mengganti namanya naturalisasi. Dan dijalankan atau tidak? Tidak sama sekali. Normalisasi dikritisi, diganti naturalisasi, sudah diizinkan pakai nama naturalisasi, konsepnya bagaimana nggak jelas, dan akhirnya tidak dikerjakan. Ya benar kata Cak Lontong, kerja itu tidak berat kalau tidak dikerjakan. Dan Anies justru kemudian membawa gagasannya sendiri yang bernama sumur resapan. Ini pun membuat menjadi kritikan semakin banyak, karena sejak awal ada ide ini sudah banyak yang mengingatkan, bukan orang-orang sembarangan, para ahli pun mengingatkan sumur resapan itu tidak cocok di Jakarta karena tanah di Jakarta itu tidak meresap atau airnya tidak akan terserap dan lain sebagainya. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa kalaupun mau menggunakan sumur resapan harus kemudian kemudian letaknya itu harus diperkirakan, jangan sembarangan membangun. Begitu, para ahli sudah menyatakan begitu. Tetapi walaupun dikritik, sudah diberi catatan para ahli, sumur resapan tetap dijalankan dan pembangunannya pun tidak main-main, banyak sekali dan ngawur. Ada yang di jalan, bikin jalannya rusak. Ada yang sumur resapan sebelahnya gorong-gorong. Ada yang sumur resapannya di atas jalan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika sumur resapan ini gagal untuk mengatasi banjir, Anies Baswedan masih ngeyel bahwa ini yang benar. Ketika diwawancara, kenapa kok air kemudian tidak terserap? Dia mengatakan, ya itu bukan genangan, itu memang air parkir di situ. Jadi ada parkir air, ya itulah yang kemudian membuatnya semakin dikritik. Sudah diberitahu kok ngeyel. Dan ketika apa yang dilakukannya terlihat gagal, dia kemudian menyalahkan siapa? Menyalahkan cuaca. Kita tidak bisa mengontrol air hujan. Bahkan ketika banyak RT terdampak, dia pasti bisa mengatakan it's not even 1%. Tidak sampai 1% yang terdampak. Hal-hal seperti itu loh yang membuat Anies Baswedan kemudian dikritik karena tidak serius menangani banjir saat di Jakarta. Bukan karena benci, bukan karena tidak suka, karena kebijakannya sungguh-sungguh kemudian tidak serius dalam menangani banjir Jakarta. Ngeruk sungai saja yang merupakan salah satu penyegah banjir kan harus disuruh pengadilan toh. Jadi kalau para pendukung Anies Baswedan sekarang ingin menyerang PLT Gubernur DKI Jakarta atau bahkan Pak Jokowi atau pemerintah karena Jakarta banjir, ya kalian seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Yang kalian dukung itulah yang tidak serius menangani banjir di Jakarta. Ya lanjutkan saja, maka akan semakin terlihatan rekam buruk Anies Baswedan. Rekam jejak buruk loh ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.